Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia yang terkadang melelahkan, tapi membuat sebagian manusia lupa, terpedaya, sehingga dia lengah akan tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Betapa banyak urusan dunia yang membuat kita capek, tapi ternyata tetap dikerjakan, diburu, dikejar, lupa dengan hakikat kenapa dia ada di muka bumi ini. Tapi juga ada urusan-urusan dunia yang mempersulit langkah kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Begitu pula urusan-urusan agama kita, yang kita sendiri merasakan bagaimana iman itu naik, dan kadang-kala dia turun sehingga kita terjebak dalam perbuatan dosa yang kita sudah bertobat dari. Maka kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk menelisik lorong-lorong yang mengantarkan kepada taman-taman orang-orang soleh dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sudah membahas tentang fadilah membaca Al-Quran, keutamaan seorang ketika membaca kalamullah, dan kita tahu perintah yang pertama kali turun adalah Iqra. Iqra. Tapi ternyata membaca ini termasuk salah satu maharah, salah satu keterampilan yang kurang diminatin. Kita lebih suka mendengar, kita lebih suka menonton, melihat. Membaca dan menulis sulit untuk dilakukan. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sebuah kalam yang lebih mulia untuk dibaca dan untuk ditulis daripada kalamullah tabaraka wa ta'ala. Tapi sebagian kita, ya karena disibukkan dengan dunia, sehingga fadilah-fadilah, keutamaan demi keutamaan dia remehkan, dia tinggalkan. Nah, kita akan membaca bab 181 yang berkaitan dengan perintah untuk menjaga Al-Quran dan peringatan agar tidak melupakannya. Nah, silakan dibaca. Bismillah. Babul amri bi ta'ahudil Qur'an wa tahdhiri an ta'ridihi lin nisyan. Bab ke-181, bab perintah menjaga hafalan Al-Qur'an dan peringatan dari membiarkannya lupa. Hadis ke-1002. Qala an Abi Musa sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam
قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها متفق عليه. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah Al-Quran ini, demi jiwa Muhammad yang ada pada tangannya, ia lebih sangat mudah terlepas daripada terlepasnya unta dari ikatannya. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Allah menjadikan Al-Quran ini mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal. Sehingga kita melihat tidak sedikit dari kaum muslimin, baik anak-anak atau dewasa, yang menghafal Al-Quran di kurun waktu yang tidak lama. Berbeda dengan teks-teks yang dibuat oleh manusia mungkin, yang kalau mereka diperintahkan untuk menghafal satu jilid buku dengan bahasa Indonesia umpamanya, tanpa dia salah kata, sepertinya sulit. Dan ana belum tahu ya, ada orang yang menghafal teks books ya, seperti menghafal kalamullah tabaraka wa ta'ala. Allah sudah memudahkan Al-Quran untuk diingat, dan Allah menjaganya. Namun ternyata Al-Quran ini mudah diingat tapi mudah hilang. Sehingga nggak ada ceritanya orang hafal Quran ya, 1 tahun hafal Quran, kemudian dia nggak murojaah ya, dia tidak pula mendengarnya, dia tidak pula membacanya, tahu-tahu tahun depan masih hafal. Nggak. Boleh jadi sebulan dia tidak membaca, sudah banyak yang terlupakan. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjaga ta'ahadu hadzal Quran. Artinya dibaca lagi, jangan ditinggalin. Kenapa? Beliau bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jal, la huwa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Ini sumpah Nabi SAW. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada seekor onta dalam ikatannya. Jadi kalau sudah lepas, udah kabur tuh onta. Ini Quran. Maka diperintahkan seorang untuk tidak berhenti membaca Al-Quran, melakukan murajaah. Paling enggak ya one day one juz. Kalau dia mau sebulan sekali, berarti sehari 1 juz. Kalau enggak, ya dia bisa one day 2 juz mungkin. 1 hari 2 juz, berarti tiap 15 hari dia hatam. Atau kalau tidak, dia bisa tiap 10 hari dia hatam Al-Quran. Atau kalau enggak bisa tiap 7 hari. Kalau kita lihat prakteknya para sahabat macam-macam. Ada yang tiap 3 hari hatam Al-Quran. Yang tentunya ketika dibaca lagi, dia akan ingat. Dan boleh jadi dia tidak membaca dari ingatannya, dari hafalannya. Dia membaca dari mushaf. Tapi itu sebagai bentuk mu'ahada atau ta'ahudul Quran. Dia baca lagi. Bayangin kalau dia 3 hari atau 3 malam dia hatam. Sehari 10 juz. Mungkin. Banyak kerjaan Ustaz. Oke lah. Tiap 7 hari. Berat kayaknya. Siap tiap 15 hari. Aduh, banyak kerjaan ini itu. Sebulan sekali. Nggak mungkin. Engkau terlalu banyak pekerjaan. Ketahuilah dengan engkau membaca Al-Quran, Allah akan memberikan berkah di umur kita.
memberikan lingkaran waktu yang lebih lebar, sehingga tugas-tugas yang mungkin dikerjakan dalam waktu 3 jam dengan engkau terus berusaha membaca Al-Quran, boleh jadi 2 jam selesai, 1 jam setengah selesai. Karena kita tahu yang memudahkan itu Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ahibati fillah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan adanya hadis-hadis yang berisi ancaman bagi orang yang lupa dengan Al-Quran. Boleh jadi makna lupa ini adalah ya dia mengabaikannya, dia tidak mau mengamalkannya, dia tidak mau membacanya. Bahkan mungkin dia nggak tahu gimana cara baca tuh Quran lagi. Maka ada ancaman yang besar bagi mereka. Kenapa? Ini orang dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang bisa hafal Quran. Engkau dikasih nikmat, lalu engkau abaikan tuh nikmat. Engkau tidak hargai nikmat yang diberikan kepadamu. Bahkan mungkin kau berpikir harta lebih utama daripada Al-Quran yang kau miliki. Lah, Al-Quran itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan manusia. Maka berusahalah agar kita membacanya, baca dengan mentadabburinya, dan yang lebih penting dari itu, mengamalkan yang ada di dalamnya. Barakallahu fiik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1003. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibil Qur'ani kamasalil ibilil muaqqalati inna ahada 'alaiha amsakaha wa inna atlaqaha zahabaj. Muttafaq alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang yang mempunyai hafalan Al-Quran itu bagaikan unta yang terikat dengan tali. Jika dia menjaganya dengan selalu rutin membacanya, maka dia pasti dapat memegangnya. Akan tetapi jika dia melepasnya, unta itu pasti hilang. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Onta, anak kepingin ditampilkan gambar onta yang diikat. Onta yang diikat lututnya. Coba. Onta yang diikat lututnya. Supaya kita bisa memahami makna al-mu'aqqalah. Seperti apa sih onta itu sebenarnya diikat deh. Ada yang diikat di lehernya, ada yang diikat di mungkin di mulutnya, yang dikasih seperti sapi mungkin ya. Seperti itu. Ada yang diikat di kakinya. Kaki dua itu dikasih tali supaya dia tetap bisa berjalan tapi nggak bisa lari. Ada yang diikat di lututnya. Coba tampilkan. Dapat nggak tuh? Unta itu bisa berdiri, tapi diikat satu lututnya. Dan biasanya kalau mau disembelih juga diikat di lututnya. Nah. Sudah dapat belum? Nih. Enggak. Bukan di situ. Bentar, Ana kirimkan ke teman-teman. Ya, bentar. Ana kirimkan. Ya, udah. Dapat.
Udah dapat nggak? Ada kan? Ya, lihat itu bagaimana onta diikat. Itu yang disebut iqal. Jadi kita tahu ikatnya orang Arab yang disebut igal ya. Itu katanya dari itu dulunya. Jadi digunakan untuk mengikat ontanya. Jadi ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, aku naik onta gitu loh. Aku ikat, tawakal atau aku biarkan. Iqilha, kata Nabi SAW, ikat. Dan biasanya tadi salah satu bentuk mengikat onta itu di situnya. Di lututnya tadi. Nah, itu kalau nggak diperhatikan, lama-kelamaan dia goyang, lepas nantinya. Tuh kita lihat. Lama-kelamaan itu, kalau tidak diperhatikan, itu bisa lepas. Dan ketika lepas, kabur dia. Begitulah hafalan Al-Quran. Jadi kalau kita tidak melakukan murajaah, kita tidak membacanya, ya udah, dia akan pergi. Allah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Tapi agar manusia ini terus membacanya, bagaimana Allah dengan hikmahnya, dia bisa lupa dengan Al-Quran. Lupa. Mungkin lupa dengan Al-Fatihah. Ketika dia tidak membacanya. Walaupun mungkin ada orang yang pernah dulu hafal Quran. Ya ada orang-orang non-muslim ya, kadang muslim yang murtad, lalu dia mengatakan, saya dulu hafal gitu loh, ini hafal ini itu. Tapi ketika dia tidak melakukan murajaah, coba ditanya, hilang hafal. Maka tugas kita adalah memanage waktu kita untuk membuat waktu khusus murajaah Quran. Boleh jadi murajaah dengan dibaca aja lagi. Baca terus. Insya Allah lengket, nempel. Tapi kalau engkau nggak membacanya atau membacanya hanya sebulan sekali atau sejumat sekali, ya hilang. Maka usahakan memiliki waktu khusus untuk menjaga Al-Qurannya. Dan Allah akan berikan berkah di waktumu dengan engkau melakukan murajaah Al-Quran. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Bab 182, disunnahkan memperindah suara dengan Al-Quran dan mencari bacaan orang yang bagus suaranya serta mendengarkannya. Hadis nomor 1004, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma adina Allahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanil sawti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Muttafaq alaih. Ma'na adina Allahu ajistama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah belum pernah mendengarkan sesuatu sebagaimana mendengarkan Nabi yang bagus suaranya sedang membaca Al-Quran sambil mengeraskan suaranya. Muttafaq alaih. Makna adzinallah, Allah mendengarkan, dan itu menunjukkan ridho dan penerimaan Allah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Manusia yang terbaik adalah para nabi. Dan Allah mendengarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bagaimana beliau membaca Al-Quran. Dan disebutkan di sini, beliau membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Jadi kalau bicara memperindah suara ini, para ulama menjelaskan bahwasanya memperindah suara itu boleh jadi dengan cara memang suaranya yang dibagusin.
Yang kedua, cara membacanya yang diindahkan. Bicara suara ini, kan memang ada orang yang suaranya bagus gitu. Vokalnya enak ya. Apa dulu teman-teman di pondok biasanya nggak fals gitu ya. Enak, suaranya itu, ya Allah, orang kalau mendengar, ada bentuk suara itu macam-macam kan. Ada yang suaranya serak-serak basah, ada yang suaranya cempreng, ada yang suaranya apalagi yang bassnya lebih banyak ya. Ini biasanya suara ini ya bawaan lahir, walaupun bisa diolah. Jadi makna memperindah suara ini, makna yang pertama tadi adalah memperindah suaranya. Yang kedua, memperindah cara membacanya. Ini berkaitan dengan nanti hukum-hukum tajwid umpamanya. Bagaimana dia membaca dengan memberikan hak huruf itu secara maksimal. Ada huruf yang harus ditebalin, ada huruf yang harus ditipiskan. Namun ada catatan. Jangan sampai berlebih-lebihan. Syekh Utsaimin mengatakan, beliau bicara bagaimana cara membaca Al-Quran itu, beliau mengatakan la yanbaghil mubalagha fihi, nggak boleh orang berlebih-lebihan dalam masalah ini. Biaitsu tajidu rajul yaqra'ul Quran, kau lihat ada seorang yang baca Quran, kemudian dia memaksa dirinya ya, wa yahmar wajhuhu, wajahnya sampai merah sama ketika membaca Al-Quran ini, kemudian dia memaksa bagaimana gunnahnya, idghamnya. Beliau mengatakan enggak usah, baca Quran itu biasa aja gitu loh, natural aja, nggak usah dibuat-buat. Karena tujuannya membaca Al-Quran tadi adalah mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal, sehingga yang mendengar dan membaca bisa mentadabburinya, bukan hanya menikmatin indah suaranya. Jadi orang yang kadangkala merasa bagus bacaannya, kalau ternyata dia berlebih-lebihan, dia itu nggak diminta. Beliau juga mengatakan, dengan ini kita tahu bahwasanya belajar ilmu tajwid itu nggak wajib. Tapi bagaimana huruf-hurufnya itu dibaca dengan benar, kemudian harokatnya dibaca dengan benar, nggak boleh salah. Itu yang jadi kewajiban seorang membaca Al-Quran dengan benar. Beliau mengatakan li'annahu ya'ud ila tahsinis saut, karena bicara tajwid itu kembali bagaimana memperindah suara tanpa ghulu, tanpa berlebih-lebihan, dan itu termasuk yang dianjurkan agar orang melakukan hal itu. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ada emak-emak yang belajar tahsin. Tahsin itu biasanya buat orang yang udah bisa baca, atau tajwid tadi. Orang udah bacaannya udah benar, tapi bagaimana dia lebih memperindah bacaannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah mendengarkan bacaan Nabi SAW yang membaca dengan keras, ini juga anjuran membaca Al-Quran itu ya jangan tanpa suara gitu loh. Hendaklah ada suara yang dapat didengar, jamaah. Barakallahu fiik. Nah, silakan lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 1005. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mismara min mazamiri ali Dawud muttafaq alaih wa fi riwayati li Muslimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'ataini wa ana astami'u li qira'atikal barihah.
dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kamu telah diberi Allah salah satu mismar atau seruling dari mismar-mismar Daud. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, alangkah baiknya seandainya kamu melihatku ketika aku mendengarkan bacaanmu semalam. Barakallahu fikum. Jadi mizmar artinya suara yang indah. Kita lihat ya di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Abu Musa membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Kemudian Nabi alaihissalatu menyebutkan, engkau telah dikasih mizmaran min mazamiri ali Daud, dikasih suara yang indah yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam. Dan subhanallah ya, Allah bagaimana menyebutkan tentang Nabi Daud alaihissalam. Ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr. Allah memerintahkan kepada gunung-gunung untuk mengikuti bacaan Nabi Daud. Gunung jemaah. Bagaimana burung-burung itu berhenti terbang ketika mendengar Nabi Daud membaca Zabur. Mereka berhenti mengikuti, mengulangin bacaan Nabi Daud. Jadi setelah baca mereka membaca. Kan kita seneng nih ya. Kadangkala kita kalau lewat di beranda kita, umpamanya bacaan yang anak-anak Afrika itu ya, yang membaca Qala inni abdullahi ataniyal kitab. Kita kalau ngeliat suara ini itu kepingin ngikutin. Dan lihat anak-anak itu hari mengikutin bacaan suara yang indah itu. Dan kalau Nabi Daud bukan hanya manusia yang mengikuti, gunung yang merupakan batu yang keras, benda mati, ikut bacaan Nabi Daud alaihi salam. Gunung. Kemudian disebutkan bagaimana burung-burung ya, ketika mendengar Nabi Daud membaca Zabur ya, dia ngulangin bacaannya Nabi Daud alaihi salam. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam kepada Abu Musa, engkau telah dikasih suara itu. Suara yang indah. Ia diibaratkan seperti seruling mungkin, yang memiliki suara yang indah. Ini bukan berarti seruling itu halal ya, enggak. Itu babnya berbeda ya. Kemudian di riwayat Imam Muslim, Abu Musa mengatakan, "Lau ra'aitani wa an astami' li qira'atika al-bariha," kalau engkau tahu aku tadi mau mendengarkan ucapanmu. Abu Musa di riwayat mengatakan, "La habbartuhu laka tahbiran. Lau alimtu annaka tastami' atau lau alimtu annaka tasma'." Ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau mendengar ya Rasulullah, aku akan perindah lagi bacaan. Para ulama menyebutkan di sini bahwasanya ini bukan berkaitan dengan riya. Bagaimana Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Nabi SAW, kalau aku mengetahui engkau sedang mendengar, niscaya aku akan lebih perindah lagi bacaanku. Artinya kan orang itu ada punya suara macam-macam ya. Ada suara yang sudah indah, tapi nanti ada yang bacaannya lebih indah lagi. Yang kita dengerin ya beberapa qari itu kalau baca Quran, kita udah lihat ya Allah bagus banget. Tapi nanti tahu-tahu ada saatnya dia membaca lebih indah dari bacaan yang biasanya. Para ulama menyebutkan di sini wa fi hadha dalil ala anna al-insan law hassana sautahu. Di ucapan Abu Musa ini ada sebuah petunjuk, ada sebuah dalil bahwa seorang manusia apabila dia